Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Widiantari B1A117178, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas hasil review saya tentang materi pengantar ilmu agribisnis. Menurut Hadi 1992, sistem agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 subsistem yang saling mempengaruhi, yaitu sistem penyediaan input pertanian, subsistem produksi pertanian, subsistem pengelolaan hasil, dan subsistem pemasaran hasil pertanian termasuk produk-produk turunannya yang seluruh kinerjanya dipengaruhi oleh koordinator agribisnis. Agribisnis sebagai ilmu. Agribisnis sebagai ilmu merujuk pada rangkaian ilmu pengambilan keputusan, yaitu ilmu bisnis atau ekonomi manajerial, manajemen, ilmu sistem, ilmu komunikasi, dan ilmu penunjang lain yang diterapkan untuk menggerakkan usaha produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan supaya bisa diterima oleh konsumen yang dituju. Ruang lingkup agribisnis sebagai bidang ilmu. Pertama, ilmu terapan dari ekonomi manajerial, manajemen, ilmu sistem, ilmu komunikasi, dan ilmu penunjang lain. Kedua, agribisnis sebagai pendekatan pembangunan pertanian. Agribisnis sebagai ilmu. Dengan pendekatan tersebut, maka pembangunan diarahkan sebagai sebuah sistem atau satuan upaya yang tidak hanya memperhatikan satu subsistem saja, melainkan upaya yang memberi perhatian kepada semua subsistem sebagai kegiatan yang terkoordinasi secara seimbang. Agribisnis sebagai sistem merupakan suatu cara lain untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari suatu subsistem lain saling terkait satu sama lainnya. Secara konsepsional, sistem agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh produksi primer atau usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agribisnis sebagai sistem. Yang pertama, subsistem hulu atau agro-input, pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, adalah industri yang menghasilkan barang-barang sebagai modal bagi kegiatan pertanian. Contohnya, industri pembibitan tanaman, ternak, dan ikan, industri agrokimia, pupuk, pestisida, dan obat-obatan, industri agro-otomotif, alsitan. Yang kedua, subsistem on-farm atau produksi primer atau usaha tani adalah kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Contohnya, usaha tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, tanaman obat-obatan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ketiga, subsistem hilir pengolahan atau agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan berupa produk antara produk akhir. Contohnya, produk makanan dan minuman, industri serat alam, industri biofarmaka, dan industri agrowisata dan estetika. Keempat, subsistem hilir pemasaran adalah kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian, baik segar maupun olahan, untuk nasional dan ekspor ke luar negeri. Contohnya, distribusi, konsumsi, promosi, dan informasi pasar. Dan yang kelima, subsistem jasa pendukung atau supporting system adalah kegiatan untuk menyediakan jasa bagi subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, dan subsistem agribisnis hilir. Contohnya, pendidikan dan penelitian, perkreditan atau pembiayaan keuangan, perhubungan atau transportasi, dan penyuluhan. Potensi agribisnis. Potensi agribisnis akan diikuti dengan perolehan manfaat lain. Di antaranya adalah semakin terbukanya kesempatan mobilitas sumber daya, terutama modal dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain, seperti industri dan jasa, dan sebaliknya. Potensi pengembangan agribisnis juga didukung oleh keinginan atau komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan kegiatan-kegiatan produksi dan ekspor non-migas
yang hingga saat ini sebagai besar merupakan produksi pertanian, potensi pasar ekspor dan pasar domestik yang masih terbuka, dan faktor-faktor stabilitas ekonomi dan keamanan yang menguntungkan. Baik, mungkin sekian review materi pengantar ilmu pertanian dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.